orang Indonesia mengatakan selamat pagi, Jika orang Inggris mengatakan good morning, jika orang Prancis mengatakan bonjour, Dan jika orang Jepang mengatakan konnichiwa, Dan orang Korea mengatakan annyeonghaseyo. maka sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di dunia edukasi. My name is Lala, and today my group and I will share important information with you. And that's point, it's about this bilateral cooperation between Indonesia and South Korea, atau biasanya kita sering menyebutnya sebagai kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan. Nah, dari sini kalian pasti penasaran kan, kenapa Indonesia bisa menjalin kerjasama dengan Korea Selatan? Maka dari itu, untuk menjawab rasa penasaran kalian, kami akan membahas topik ini secara detail dan mendalam dalam sesi berikutnya. Selamat menonton! So, bilateral cooperation atau kerjasama bilateral yang dijalin oleh Indonesia dengan Korea Selatan merupakan hubungan resmi antara dua negara yang disepakati melalui suatu perjanjian internasional yang dimana tentunya kerjasama ini ditujukan untuk saling menguntungkan satu sama lain dalam berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, industri, teknologi, dan juga pertahanan. Lalu, jika kita bahas hal ini dalam konteks geografi pembangunan, maka kerjasama ini termasuk salah satu interaksi antar wilayah global yang dimana akan mempengaruhi berbagai sektor seperti persebaran industri, persebaran tenaga kerja, persebaran arus modal, dan yang paling penting yaitu pembangunan wilayah. Tapi, teman-teman penasaran nggak sih? Sebenarnya gimana awal mula Indonesia bisa menjalin kerjasama dengan Korea Selatan? Kalau gitu, kita lanjut yuk ke sesi berikutnya. Sejarah singkat hubungan Korea Selatan dan Indonesia. Indonesia dan Korea Selatan telah lama menjalin hubungan diplomatik, yaitu sejak tahun 1973 yang sejak itu berkembang pesat terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan pertahanan. Dari sektor ekonomi, hubungan kedua negara diperkuat melalui Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement, yaitu IKCPA, yang mulai dirundingkan pada 2012 dan berlaku efektif pada tahun 2023 dengan tujuan meningkatkan perdagangan, investasi, serta transfer teknologi. Sementara di bidang pertahanan, Indonesia pada tahun 2017, Indonesia dan Korea Selatan meningkatkan hubungan menjadi kemitraan strategis khusus yang ditandai dengan kerjasama industri pertahanan seperti pengembangan pesawat tempur KF-21, ILX, dan ahli teknologi. Kerjasama ini mencerminkan hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan terus berkembang hingga saat ini. Adapun tujuan kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan, yang pertama, peningkatan ekonomi dan investasi. Melalui IKP, kerjasama ini bertujuan meningkatkan perdagangan, khususnya investasi Korea Selatan di Indonesia pada sektor otomotif, terutama kendaraan listrik, infrastruktur, energi, dan industri kreatif. Yang kedua, pengembangan SDM dan teknologi, meningkatkan kemampuan teknologi dan keahlian SDM Indonesia melalui program pelatihan, pertukaran pendidikan, dan kolaborasi dalam teknologi digital. Yang ketiga, kerjasama pertahanan dan hukum, memperkuat diplomasi pertahanan, pertukaran dokumen hukum, serta perlindungan hak cipta untuk menciptakan lingkungan industri kreatif yang kondusif. Dan yang keempat, pertukaran budaya dan pariwisata, meningkatkan arus wisatawan melalui kolaborasi pariwisata, penelitian, dan pertukaran budaya. Dan yang terakhir, stabilitas regional, memperkuat posisi kedua negara sebagai kekuatan menengah di kawasan serta mengurangi ketergantungan ekonomi pada negara tertentu. Kerjasama ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur
infrastruktur di Indonesia seperti pengelolaan air, transportasi, dan pembangkitan listrik. Di sini saya akan menjelaskan peran Indonesia di dalamnya. Kerjasama bilateral Indonesia dengan Korea Selatan dimulai pada 1923. Indonesia dan Korea Selatan resmi membuka hubungan diplomatik. Fokus awal pada kerjasama politik dan perdagangan dasar. Pada 1980 sampai 1990-an, kerjasama meningkat seiring industrialisasi Korea Selatan. Investasi mulai masuk ke Indonesia di sektor manufaktur, elektronik, tekstil, dan otomotif. Pada 2006, hubungan kedua negara ditingkatkan menjadi strategic partnership, mencakup ekonomi, pendidikan, teknologi, dan ketahanan. Pada 2017, status kerjasama diperkuat menjadi Special Strategic Partnership, menandakan hubungan jangka panjang yang lebih mendalam dan saling menguntungkan. IKCPA Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement menjadi tonggak penting untuk memperluas perdagangan, investasi, dan transfer teknologi antara kedua negara. Selanjutnya adalah dampak positif dari adanya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Yang pertama, dampak positif di bidang ekonomi dan perdagangan. Yang pertama, pasar ekspor Indonesia semakin luas melalui IKCPA, terutama ke Korea Selatan. Yang kedua, investasi semakin meningkat, termasuk ke IKN, industri baja, dan kendaraan berlistrik. Yang ketiga, UMKM semakin terbantu karena bisa masuk ke pasar Korea melalui platform digital. Yang kedua, dampak positif di bidang energi dan industri. Yang pertama, pengembangan energi baru dan terbarukan seperti biofuel, hidrogen, dan PLTA semakin cepat. Yang kedua, industri migas dan energi semakin modern karena kolaborasi dari kedua negara tersebut. Yang ketiga, infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan semakin berkembang sehingga dapat membuka peluang pekerjaan baru. Yang terakhir adalah dampak positif di bidang teknologi dan sumber daya manusia. Yang pertama, adanya transfer teknologi dari Korea Selatan ke Indonesia. Yang kedua, SDM Indonesia mendapatkan pelatihan dan peningkatan keterampilan. Yang ketiga, pemerintah digital semakin maju karena adanya kerjasama sistem dan teknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari kerjasama Korea Selatan dan Indonesia. Apa sih dampak negatif dari kerjasama tersebut? Yang pertama, yaitu ketergantungan teknologi asing. Indonesia masih banyak menggunakan teknologi asing dari Korea Selatan, sehingga teknologi yang ada di Indonesia sangat sulit berkembang. Kemudian yang kedua, persaingan industri lokal. Produk Korea Selatan yang lebih maju dan murah dapat membuat industri lokal sulit bersaing. Kemudian, yang ketiga, tenaga kerja lokal tersaingi. Masuknya tenaga kerja asing, khususnya dari Korea Selatan, dapat mengurangi peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia pada bidang tertentu. Kemudian, yang keempat, ketimpangan keuntungan. Keuntungan kerjasama ekonomi seringkali lebih besar didapat oleh Korea Selatan, terutama pada perusahaan besar dibandingkan masyarakat lokal. Kemudian, yang kelima, ketergantungan investasi. Jika terlalu bergantung pada investasi Korea Selatan, perekonomian Indonesia bisa terdampak saat investasi tersebut menurun ataupun berhenti. Kemudian yang terakhir dan yang keenam yaitu resiko budaya asing. Masuknya budaya asing Korea Selatan seperti Korea drama atau K-pop dapat menyebabkan lunturnya budaya lokal jika tidak disikapi dengan bijak. Baik, sekian, terima kasih. Berdasarkan data statistik perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan pada tahun 2023, data ini kami gunakan karena sampai sekarang belum tersedia data resmi tahun 2025 dan 2026 yang lengkap dan terverifikasi. Berdasarkan data tersebut, dapat kita lihat bahwa kerjasama perdagangan kedua negara tersebut berjalan cukup aktif. Ekspor Indonesia ke Korea Selatan telah mengalami peningkatan, terutama dari sektor bahan bakar mineral, besi dan baja, serta produk industri lainnya. Di sisi lain, impor Indonesia dari Korea Selatan telah didominasi oleh mesin, peralatan listrik, dan produk industri yang menunjukkan hubungan dagang saling melengkapi antara kedua negara. Selamat Rasul.